Selamat pagi. Kali ini kita akan mereview buku berjudul Pemodelan Sistem Iklim karangan Mesak Aratak dan Sriworo Biharyono, terbitan BMG tahun 2006. Buku setebal 259 halaman ini menjelaskan berbagai hal mengenai bagaimana terbentuk dan terciptanya cuaca dan iklim khususnya yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, adanya fenomena seperti hujan, kemudian bagaimana kondensasi, lamanya penyinaran matahari, bagaimana mempengaruhi suhu muka air laut, baik yang ada di sebelah utara wilayah Indonesia maupun sebelah selatan wilayah Indonesia, itu sangat berpengaruh. Di dalam buku ini dijelaskan pemodelan sistem iklimnya itu seperti apa. Menarik ya. Iklim secara khusus adalah rata-rata keadaan atmosfer yang diamati sebagai cuaca dalam periode waktu terbatas, seperti musim, untuk sejumlah tahun yang berbeda. Jadi, kita dapat berbicara iklim, siklus harian, siklus bulan, siklus musim, tahun, dekade, atau periode yang lebih panjang. Iklim biasanya didefinisi oleh keadaan rata-rata bersama-sama dengan ukuran-ukuran variabilitas atau fluktuasi seperti deviasi standar atau statistik autokorelasi untuk periode. Walaupun hukum fisika yang sama diterapkan perangkat untuk prediksi iklim dan cuaca, prediksi iklim lebih dikomplikasi oleh pertimbangan interaksi antara yang kompleks seperti perubahan dalam sistem semua komponen sistem iklim, atmosfer, lautan, daratan, es dan salju, dan terestrial dan biota maritim. Walaupun prakirawan cuaca tidak membutuhkan pertimbangan untuk perubahan kecil harian es, suhu, atau sirkulasi lautan, namun perubahan tersebut mempengaruhi atmosfer bawah dan harus dipertimbangkan oleh prakirawan. Perubahan atmosfer dari satu musim atau satu dekade ke dekade lainnya. Dengan perkataan lain, perubahan orbit bumi yang terjadi selama ribuan tahun diabaikan saat mempertimbangkan perubahan iklim dalam waktu lebih pendek dari milenium. Atau dalam pengertian klasik, iklim didefinisikan sebagai keadaan rata-rata atmosfer terutama pada daerah dekat permukaan bumi, serta statistik variasinya. Variabel-variabel iklim yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan adalah temperatur, curah hujan, angin, kelembaban, dan keadaan awan. Dalam konsep modern, sistem iklim meliputi atmosfer, lautan, daratan, kriosfer, dan biosfer. Komponen-komponen ini berinteraksi satu sama lain dan membentuk suatu sistem umpan balik yang sangat kompleks. Sejumlah siklus penting yang menjadi bagian dari kompleksitas interaksi tersebut antara lain adalah siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus hidrologi. Konsep modern sistem iklim tersebut juga telah memperluas pengertian iklim untuk mencakup juga variabel-variabel yang berkaitan dengan komponen-komponen sistem iklim lainnya, seperti suhu permukaan laut, arus laut, salinitas, dan kelembaban tanah. Nah, dalam klimatologi modern, model iklim yang menggambarkan interaksi-interaksi fisika, kimia, biologi, dan dinamika sistem iklim, serta melibatkan berbagai proses dalam sistem matahari bumi secara keseluruhan, merupakan alat utama dalam upaya memahami sistem iklim, mensimulasikan iklim pada masa lalu dan sekarang, serta untuk memprediksi iklim yang akan datang. Prediksi kualitatif dan kuantitatif dalam dimensi ruang dan waktu yang dibuat berlandaskan model iklim sangat dibutuhkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Buku yang terdiri dari 5 bab ini membahas satu persatu mengenai keseimbangan radiasi dan gas rumah kaca. Kemudian komposisi dan struktur termodinamika atmosfer, awan dan transfer radiasi dibahas di bab 2. Kemudian
Di bab 3 menjelaskan metode numerik yang digunakan dalam model-model, kebutuhan komputasi dan modulisasinya. Sedangkan di bab 4 dijelaskan model-model atmosfer sederhana dan simulasi dan validasi. Terakhir di bab 5, tinjauan dan nilai tambah pemodelan regional dan iklim khususnya yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih jauh dan meningkatkan literasi kita mengenai pemodelan sistem iklim khususnya yang ada di Indonesia, mari kita baca buku ini. Salam literasi.